Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk perkenalan diri. Saya Eni Nuryani Rasmiawati, SEMM, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari, sebagai pengampu salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada hari ini menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, di mana saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kode mata kuliah MA 1190401 bobot 3 SKS, skema 30, 3 SKS teori dan 0 SKS praktikum. Yang mengajar pada semester 4 kelas 4A dan 4B, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Al-Ghifari. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah inti dalam bidang keahlian manajerial yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa program S1 di manajemen. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di dalamnya membahas prinsip, fungsi, dan praktik pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Mahasiswa akan mempelajari proses penting dalam manajemen sumber daya manusia, dari perencanaan, kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, hingga sistem kompensasi dan manajemen karir. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada aspek konseptual, tetapi juga pada keterampilan praktis seperti penyusunan analisis jabatan dan pemecahan masalah manajerial melalui pendekatan etis dan profesional. Mata kuliah ini sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan keahlian mengelola sumber daya manusia sebagai aset strategis dalam organisasi modern. Model pembelajaran selama perkuliahan menggunakan model DEI, yaitu delivery, penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Sedangkan assessment adanya pemberian tugas kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman dalam penerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Mata kuliah ini mendukung pencapaian CPL program manajemen sebagai berikut. Sikap 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengampu menunjukkan sikap religius. S2. Menunjukkan integrasi kedisiplinan etika kerja dalam konteks profesionalisme pengelolaan SDM. Keterampilan umum, mampu mengembangkan keilmuan sumber daya manusia secara bertanggung jawab dan kontekstual. Keterampilan umum 3, mampu mengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan data dan prinsip etika. Pengetahuan 1, mampu menerapkan prinsip dasar manajemen dalam fungsi-fungsi sumber daya manusia. Pengetahuan 3, mampu menganalisis permasalahan pengelolaan sumber daya manusia dan merumuskan solusi yang sistematis dan adil. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dalam capaian pembelajaran perkuliahan manajemen sumber daya manusia, 1. Memahami konsep, prinsip, dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam organisasi modern.
Kedua, menjelaskan fungsi-fungsi utama dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, hingga pengembangan karir dan retensi. 3. Menyusun dokumen analisis jabatan dan sistem penilaian kinerja secara sederhana. Dan keempat, menganalisis penyelesaian masalah manajerial sumber daya manusia dengan pendekatan sistematis dan berbasis etika. Materi perkuliahan dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS. Materi perkuliahan mencakup sebagai berikut. 1. Pengantar manajemen sumber daya manusia. 2. Analisis jabatan. 3. Rekrutmen dan seleksi. 4. Pelatihan dan pengembangan. 5. Kompensasi dan manajemen kinerja. 6. Retensi karyawan. 7. Etika dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. 8. Praktik penyusunan dokumen HR. Sebagai referensi utama yang saya pakai dalam pembelajaran yaitu dari Gary Deschler dalam Human Resource Management dan Renoman Note LO dalam Fundamental of Human Resource Management. Sedangkan metode pembelajaran menggunakan case-based learning, project-based learning, diskusi kelompok, simulasi sederhana, dan refleksi kritis. Media pembelajaran meliputi slide PowerPoint, kemudian video, dokumen HR, analisis jabatan KPI, artikel jurnal, kuesioner refleksi. Penilaian dilakukan secara komprehensif, yaitu melalui kognitif, kuis, UTS, dan UAS. Melalui afektif, partisipasi, kerjasama tim etika, dan diskusi. Psikomotorik, proyek analisis jabatan dan sistem kinerja. Bobot penilaian, UTS 25%, UAS 30%, tugas dan proyek 25%, dan partisipasi 20%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah contoh video sesi pembelajaran bersama dengan mahasiswa yang dilakukan secara offline atau secara luring di dalam kelas dan akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini, pagi yang membuat kita lebih meningkat motivasinya, kita ada dalam pembelajaran pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, rekan-rekan nanti kita belajar setelah ada pembelajaran selesai pada pertemuan ini ada sesi diskusi di akhir dan ada review dari materi keseluruhan. Nanti dari rekan-rekan tolong untuk ada yang mereview ya perwakilannya dan silakan rekan-rekan untuk bertanya bila ada yang tidak paham atau belum mengerti. Baik rekan-rekan, bahwa materi sumber daya manusia itu adalah tidak terlepas dari manajemen. Keilmuan manajemen. Manajemen itu ada beberapa. Ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Rekan-rekan di sini akan lebih konsentrasi dalam mempelajari, memahami terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Dan itu sangat penting. Kenapa penting? Karena segala sesuatu, baik itu organisasi, bisnis, dan lainnya, bila tidak ada sumber daya manusia, itu tidak akan berjalan. Oke. Pertama di sini adalah kita akan melihat ada beberapa
materi yang menurut para ahli. Pertama dari Mathis dan Jackson menyatakan bahwa rancangan manajemen sumber daya manusia itu adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan ya bakat manusia secara efektif efisien guna mencapai tujuan organisasi. Kita kan ya. Yang kedua juga menurut Deseler, dan ini adalah menjadi materi utama yang Ibu pakai dalam mata kuliah ini, yang mengatakan proses untuk memperoleh, melatih, menilai, mengkonversi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, melihat dari definisi ini, maka rekan-rekan sudah bisa melihat ya bahwa betapa pentingnya sumber daya manusia untuk kemajuan sebuah organisasi. Maju mundurnya sebuah organisasi tergantung daripada bagaimana perusahaan itu bisa mengelola sumber daya manusianya, ya. Nah, menurut etimologi di sini bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada dua kata. Ada manajemen, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah bagaimana tenaga, power, kekuatan yang berada dalam diri manusia untuk bisa melekat dalam dirinya meliputi fisik dan non-fisik. Tapi ketika kita bicara manajemennya, kata manajemennya itu adalah proses pemetaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi kalau manajemen itu adalah berasal dari to manage, mengelola bagaimana sumber daya manusia itu bisa dipetakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi kalau melihat bahwa sumber daya manusianya itu adalah sebuah bakat potensi yang dimiliki oleh seorang. Gitu kan? Nah, maka bila kita melihat beberapa statement ini dari etimologi ini, kita bisa melihat SDM itu adalah manusia yang bekerja di lingkungan organisasi. Iya. Maju mundurnya yang tidak dikatakan baik tidaknya perusahaan tergantung dari sumber daya manusianya. SDM itu adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Jadi kemampuan, keunikan, keahlian, potensi diri itu ada yang dimiliki oleh manusia. Sehingga bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan atau organisasi. Sehingga bisa berjalan dengan baik. Berikutnya ini adalah tantangan tren manajemen sumber daya manusia di masa yang akan datang. Maka tadi disampaikan bahwa sebuah perusahaan, sebuah organisasi itu sifatnya itu adalah dinamis, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal. Nah, bila kita bicara di masa depan, maka bagaimana nanti pengaruh teknologi dan ruang lingkup ketenaga kerjaan itu adalah akan seperti apa, ya? Nah, globalisasi, teknologi, perubahan demografi adalah tantangan utama di mana fleksibilitas kerja dan kesejahteraan karyawan menjadi tren penting. Kita bisa melihat globalisasi seperti apa. Kita tidak bicara hanya di regional saja, tapi juga keseluruhan. Bahwa sekarang tidak menutup kemungkinan kalau pertukaran tenaga kerja antara di dalam negara dengan di luar itu sudah berjalan dengan masif. Bagaimana pertukaran pelajar, bagaimana pertukaran pekerja, dan lain sebagainya. Ini akan memasuki dunianya dan kita harus siap. Sehingga bagaimana kita bisa mendapatkan menjadi ya sumber daya manusia yang unggul dan berpotensi. Teknologi di sini adalah bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi baru untuk efisiensi. Bukan berarti bahwa keseluruhan tenaga manusia itu diganti dengan robot, tidak. Tapi bagaimana mengefektifkan dalam artian perusahaan, lembaga atau organisasi juga sudah merancang ke depan terkait dengan cost.
cost-nya atau biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk membiayai perusahaannya. Kalau ada teknologi yang baru, kenapa tidak kita mengadopsinya, kita memakainya bila selama itu adalah berkontribusi baik untuk perusahaan. Artinya jangan juga kita tidak mau menerima teknologi baru, tapi harus bisa berkolaborasi, ya. Globalisasi di sini mengelola tenaga kerja yang beragam. Manajemen sumber daya manusia itu adalah awalnya kan tadi disampaikan to manage, artinya mengelola. Di mana di dalam sebuah perusahaan karyawan itu termasuk di dalamnya beragam. Ada yang berbeda kualifikasi pendidikan, ada yang berbeda dari budayanya, adatnya, dan lain sebagainya. Maka ketika ya harus dikelola, maka tenaga MSDM itu sangat berperan. Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan tujuan, bagaimana sebuah organisasi sampai pada tujuannya. Karena apa? Ada solid di dalamnya, di dalam sumber daya manusianya, gitu kan? Yang terakhir di sini ada kesejahteraan, prioritaskan kesehatan karyawannya. Di dalam suatu organisasi yang baik, maka di situ ada sumber daya yang sehat. Di dalam suatu organisasi yang maju, itu ada sumber daya manusia yang siap dan tangguh. Oke. Nah, artinya perusahaan harus siap memberikan ya jaminan, perlindungan, pelayanan kepada para karyawannya. Gitu kan? Jadi bagaimana karyawan itu bisa aman, bisa senang, bisa bekerja dengan baik di dalam sebuah perusahaan. Dan di situ ada kontribusi perusahaan kepada karyawan. Harus baik, ya. Oke, berikut. Proses manajemen sumber daya manusia kita bisa melihat. Pertama ada perencanaan, pelepasan, perekrutan, seleksi, identifikasi dan seleksi karyawan yang berkompeten, orientasi, pelatihan karyawan yang sudah menyelesaikan diri, penilaian kinerja, pengembangan karir, gaji dan tunjangan karyawan yang berkompeten bekerja tinggi dan mampu mempertahankan dalam waktu jam. Ini adalah proses manajemen sumber daya manusia. Gitu kan ya. Jadi harus dipahami juga bahwa prosesnya itu tidak gampang, tidak singkat untuk menghasilkan benih-benih keunggulan karyawan yang dibutuhkan. Ya, ini, gitu kan ya. Jadi ada prosesnya di sini. Baik rekan-rekan semua, sekarang kita sesuai dengan teknik pembelajaran hari ini, kita akan membuka sesi diskusi. Ya, sesi diskusi. Mangga silakan. Rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan ya atau tidak dipahami, mangga silakan Kang. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Emandi Setiawan. Saya belum sepenuhnya paham mengenai bagaimana tantangan dan tren SMSDM di masa depan. Oke, kita lihat di sini ada beberapa yang harus dipertahankan, ya, dipahami oleh rekan-rekan semua bahwa tantangan dan tren di masa depan ini adalah kita harus beradaptasi dengan teknologi, kita harus paham globalisasi, dan kita harus memahami terkait dengan kesejahteraan. Nah, teknologi kita tidak usah juga, misalkan kita tidak boleh menolak keseluruhan, tidak boleh juga kita menerima secara klausul. Kita harus juga punya filter teknologi mana yang sesuai dengan perusahaan. Belum tentu teknologi yang dipakai oleh perusahaan lain akan bermanfaat atau bisa dipakai oleh perusahaan kita misalnya. Jadi benar-benar harus bisa memilah dan memilih di sini ya. Nah, globalisasi ini mengelola tenaga kerja nih, karena sekarang bahwa tenaga kerja itu kan tidak sama. Orang boleh sama namanya orang, tapi ketika pemikirannya, latar belakangnya, gitu kan, konsep berpikirnya itu kan tidak sama.
Artinya harus bisa mengelola orang-orang yang beragam itu supaya bisa menjadi satu tim yang bisa berkolaborasi di dalam organisasi ini untuk mencapai tujuan organisasi, gitu kan. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak kita harapkan, misalkan ada karyawan yang berkasus dan sebagainya, itu bisa diselesaikan secara bijak di dalam perusahaan. Mungkin itu ya. Mangga silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Rian, apa yang akan ditanyakan? Jadi izin bertanya itu sebelumnya, seberapa penting itu untuk memahami mengenai materi MSDM ini? Oke, seberapa penting untuk bisa memahami manajemen sumber daya manusia? Baik, dari awal tersampaikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah berawal dari manajemen katanya dan sumber daya manusia. Kalau kita bicara manage, mengelola, artinya di dalamnya ada pengelolaan sumber daya manusia supaya bisa dipakai, supaya bisa dipetakan, supaya bisa diambil manfaatnya untuk keperluan kebutuhan organisasi. Jadi kalau seberapa penting ini adalah bagaimana nanti manajemen sumber daya manusia itu bisa merencanakan, mengorganisasikan, ya. Kemudian akhirnya bagaimana bisa mengevaluasi sumber daya yang ada supaya apa? Tujuan perusahaan bisa tercapai. Karena sebenarnya manusia itu adalah pelaku di dalam perusahaan, kan? Oke, rekan-rekan semua, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan. Tapi sebelumnya karena sudah kita bicarakan dari awal bahwa harus ada yang mereview dari rekan-rekan untuk pembelajaran materi hari ini. Nah, silakan, siapa yang akan mewakili? Izin Bu, teman-teman, mungkin dari saya akan mencoba mereview dari materi yang udah kita bahas ini. Jadi mungkin secara umum MSDM itu adalah proses mengelola manusia dalam organisasi agar bisa bekerja secara optimal dan memberikan kontribusi terbaiknya. Kita belajar bahwa manusia bukan hanya sekedar tentang kerja, tapi juga aset utama yang harus kita kelola dengan baik. Nah, dari segi tujuan MSDM-nya sendiri, ada beberapa tujuan utama dari MSDM. Yang pertama, agar SDM bisa digunakan secara efektif. Terus yang kedua, ada mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Terus yang ketiga, ada menjaga semangat kerja agar tetap tinggi. Dan yang terakhir dari tujuannya adalah memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan termotivasi. Nah, teman-teman, kenapa sih manajemen SDM ini itu penting? Dari materi tadi, kita bisa simpulkan bahwa pentingnya MSDM terletak pada 3 aspek. Yang pertama, dari segi quality atau dari segi kualitasnya. SDM itu baik menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas. Dari segi speed atau kecepatannya, proses kerja jadi lebih efisien. Terus yang terakhir, yang ketiga, ada dari leadership cost atau biaya kepemimpinannya, yang dimana pemimpin yang efektif bisa menekan biaya organisasinya. Nah, tadi juga ada tantangan dan tren MSDM saat ini. Tantangan MSDM di masa kini dan masa depan juga tidak kalah penting, teman-teman. Kita membahas tadi 3 pembahasan. Yang pertama, globalisasi, di mana SDM makin beragam. Terus dari yang kedua, ada teknologi yang dimana menuntut adaptasi digital. Terus yang ketiga, ada dari kesejahteraannya, yaitu pentingnya menjaga kesehatan fisik dan juga mental si karyawannya. Jadi pada intinya ada komponen utama dari MSDM ini. Ada beberapa aspek yang menjadi inti dari MSDM. Yang pertama, satu itu perencanaan SDM, menentukan kebutuhan tenaga kerja ke depan. Yang kedua, ada manajemen kinerja, yang dimana menyelaraskan kinerja individu dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan, yang dimana ini untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Yang keempat, ada kompensasi atau benefit, jadi membahas mengenai segi gaji, bonus, dan asuransi. Dan yang kelima adalah hubungan industrial, yang dimana membangun kerja
sama antara karyawan, manajemen, serta pekerja. Jadi mungkin kesimpulannya sebagai penutup dari saya, melihat MSDM bukan sekedar tugas personalia atau HRD, tapi peran strategis dalam membangun organisasi di tengah perubahan dunia kerja yang begitu cepat. MSDM menjadi fondasi penting agar perusahaan bisa tetap kompetitif, sekaligus menjadi kesejahteraan bagi para pekerjanya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke, baik rekan-rekan semua. Alhamdulillah perkuliahan sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, baik itu adalah penjelasan, materi dan teorinya, menjadi manfaat, menjadi ilmu yang akan rekan-rekan pedomani ke depan. Insya Allah rekan-rekan dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi Manajemen Universitas Al-Ghifari. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.